teman-teman, selamat siang. Kita langsung masuk ke pertemuan ketiga kita ya. Materi kita tentang aspek teknis atau operasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menerapkan studi kelayakan bisnis. Tekniknya itu seperti apa, atau caranya atau operasinya itu seperti apa sih untuk menerapkan SKB itu. Nah, di sini aspek operasi itu merupakan menilai kesiapan. Kira-kira perusahaan itu sudah siap belum sih untuk menjalankan usahanya? Kalau misalnya ada yang kurang pas atau ada yang perlu diperbaiki, maka akan dikembalikan lagi untuk diperbaiki dulu baru bisa dijalankan. Nah, fungsinya SKB di sini salah satunya untuk menilai kira-kira lokasinya udah tepat belum, produksinya udah pas belum, terus layoutnya seperti apa, kira-kira mesinnya yang digunakan itu mesin apa aja gitu. Terus tujuan dari aspek teknis atau operasi di sini yang pertama agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Yang pertama kita tuh kalau kita bisa tujuannya untuk melakukan SKB, yang pertama itu kita tuh bisa menentukan lokasinya. Jadi kalau belajar di manajemen akan ada 4P kayak gitu ya, atau 7P tergantung dari teori yang digunakan. Nah, di sini salah satunya adalah place-nya atau lokasi yang digunakan itu udah tepat atau belum. Kira-kira layoutnya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah kan ya antara toko kelontong atau di minimarket kayak gitu. Nah, kalau di minimarket kan kadang kita tuh bisa pilih sendiri, bisa lihat harganya kayak gitu. Nah, faktor kenyamanan itulah yang diharapkan akan menarik konsumen. Jadi layout ini sangat mempengaruhi ya untuk keputusan pembeliannya. Terus yang ketiga, teknologi yang tepat. Teknologi yang tepat yang digunakan dalam berbisnis itu apa? Jadi kita cek juga di studi kelayakan bisnis. Terus yang keempat, kira-kira kita menghitung persediaannya atau menentukan persediaan yang pas bagi bisnis kita itu berapa sih? Contoh, saya akan membuat kue kering kayak gitu. Terus stoknya untuk bahan baku tepung, terus mentega dan lain-lain. Kira-kira dengan limit berapa saya harus stok lagi? Nah, itu kan berarti akan mempengaruhi nanti tingkat produksinya gitu. Terus yang selanjutnya tentang kualitas tenaga kerja. Nah, kualitas tenaga kerja ini akan mempengaruhi juga kira-kira butuh berapa orang sih? Apakah tim kita, teman-teman kan ini sudah buat kelompok juga kan untuk melaksanakan atau menulis atau menyelesaikan tugas SKB tentang proposal kemarin. Nah, kualitas dari tim ini kalau kita menjalankan bisnis kira-kira udah pas atau belum sih? Atau perlu menambah tenaga lagi? Nah, fungsinya kemarin ya teman-teman, di bab 2 itu kalau di tugas itu kan butuh cash flow selama 2 tahun. Salah satunya akan ada pertimbangan kira-kira perlu menambah karyawan nggak sih? Perlu menambah dana lagi nggak sih? Kira-kira berapa sih brutoku? Kira-kira saya mau buka cabang berapa sih di tahun pertama, di bulan pertama, di termin 1, termin 2, termin 3 kayak gitu. Nah, ini salah satu fungsi dari SKB itu untuk menentukan kualitas tenaga kerja kita. Penentuan lokasi usaha itu perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kira-kira kantor pusat sama cabang itu lokasinya dekat atau enggak. Jangkauannya yang cabang tadi kira-kira mudah dijangkau atau tidak. Kira-kira kalau di produksi mesin gitu ya, kalau misalnya tata letaknya di pabrik gitu, mesin 1, 2, 3, 4 itu udah urut atau masih mencar kayak gitu. Misalnya di mesin 1 itu sebelah kiri, terus mesin 2 harusnya di sebelah kanannya, ternyata enggak. Misalnya di ruangan lainnya atau di jarak yang cukup jauh, nanti mesin ketiga balik lagi di dekatnya mesin 1 kayak gitu kan, berarti akan ada buang waktu, atau kalau misalnya tempatnya terlalu jauh akan ada akomodasi atau biaya akomodasi ya kan. Nah, yang kayak gitu juga perlu dipertimbangkan untuk menentukan lokasi yang tepat atau layoutnya tadi. Terus yang kedua, lokasi pabrik. Kira-kira pabrik ini akan kita tempatkan di mana? Nah, kalau misalnya itu akan mempengaruhi limbah kayak gitu, berarti kan akan mempengaruhi limbah, akan menghasilkan limbah yang cukup besar, berarti kan kita tempatkan pabrik kita itu jauh dari lingkungan. Nah, atau kita siapkan tempat kita itu pabrik kita itu dekat dengan daerah yang pembuangan, atau mungkin limbah itu segera bisa dimanfaatkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah tanya, sekarang ada air mineral
yang dijual secara galonan dan galonnya itu nggak perlu dikembalikan lagi, jadi kayak ya botol biasa kayak gitu, botol air mineral biasa kayak gitu. Nah seperti itu, apakah nggak ada edukasi dari pihak perusahaan? Nah bisa jadi itu suatu saat akan ada edukasi, misalnya akan ada pembelian galon air mineral tersebut terus diolah menjadi apa kayak gitu, bisa jadi seperti itu gitu. Terus yang selanjutnya untuk gudang. Gudang ini kan tempat penyimpanan bahan ya atau barang jadi kayak gitu ya. Nah, di sini kita juga pertimbangkan antara pusat, pabrik sama gudang. Jangan sampai semua itu akan terkendala waktu, akan terkendala dengan biaya, terus nantinya akan mempengaruhi harga jual yang cukup tinggi. Nah, gudang atau gudang yang kita persiapkan untuk persediaan. Jangan lupa juga namanya persediaan pasti akan butuh perawatan ya kan. Berarti di situ akan ada biaya perawatan untuk bahan baku, untuk barang jadi supaya kualitasnya tetap terjaga. Terus yang keempat adanya kantor cabang. Nah, lokasi di sini meliputi ya kantor pusat, pabrik, gudang dan juga kantor cabang. Jadi keempat lokasi ini harus dipertimbangkan. Lokasi pabrik misalnya adanya faktor primer dan juga faktor sekunder. Lokasi pabrik yang akan kita tempati nanti itu kita perlu pertimbangkan kira-kira deket nggak sih sama pasar. Nah kalau nggak salah saya pernah nanya di salah satu es krim kayak gitu ya, produksinya di mana. Nah ternyata pusatnya itu kalau nggak di Surabaya di Jakarta. Terus kenapa di Solo ada, di sini ada, dan itu cukup besar loh kayak gitu. Kenapa nggak produksinya di daerah-daerah ini aja? Nah tentunya itu akan mempertimbangkan ya. Dia tetap produksinya di daerah tertentu, tapi distributornya ada di mana-mana. Jadi dia itu mendekati pasar bukan dari pabrik produksinya, tapi dari cabangnya, kayak gitu, dari kantor distributornya itu. Terus yang kedua dekat bahan baku, tersedia tenaga kerjanya. Yang keempat terdapat fasilitas pengangkutan. Nah saya kalau nggak salah pernah dengar ya dari teman kayak gitu, di daerah kalau nggak salah Boyolali, daerah Boyolali, di situ akan ada pabrik sepatu. Nah kenapa pabrik sepatu kok ditempatkan di daerah Boyolali dan itu notabene masih daerah pedesaan kayak gitu? Kenapa nggak ditempatkan di Jakarta atau di mana yang notabene pasarnya lebih luas di sana? Kenapa harus produksi di daerah pedesaan itu kayak gitu? Nah ternyata kalau di daerah Jakarta itu lokasinya sudah terlalu ramai. Terus yang kedua tenaga kerja atau UMR yang di daerah Jakarta itu kan jauh lebih tinggi kayak gitu kan, otomatis akan menggunakan atau memakan biaya yang cukup besar juga. Yang kelima tersedianya sarana dan prasarana. Yang keenam sikap dari masyarakat. Nah ada ya kalau di daerah saya itu pabrik migas itu loh, kayak penggalian untuk migas itu ya, itu ExxonMobil. Nah itu dia akan membagikan CSR-nya kepada masyarakat dalam bentuk biaya pendidikan, dalam bentuk pendampingan kegiatan masyarakat, dalam bentuk ramah lingkungan. Itu ada kayak pendampingan. Kalau ramah lingkungan itu biasanya tanam tanaman dan tanam tanaman, terus ada satu lahan yang ditanami pohon apa kayak gitu. Biasanya ada dana yang disisihkan atau yang dibagikan ke masyarakat, fungsinya untuk menjaga sikap masyarakat supaya tetap menerima perusahaan tersebut. Nah, faktor sekunder di sini adanya biaya investasi, terus prospek perkembangannya, kemungkinan adanya perluasan lokasi, fasilitas penunjang lainnya, dan juga adanya iklim dan tanah. Selain itu juga ada masalah pajak. Nah, pajak ya teman-teman, di sini pajak itu memang mengikat semua kegiatan yang sekiranya akan ada unsur profitnya, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang masih bebas dari masih bebas dari pajak. Contoh kalau lembaga swadaya masyarakat atau nirlaba kayak gitu ya. Kalau nirlaba biasanya akan ada pengecualian di kegiatan-kegiatan tertentu. Nah itulah yang bisa dimanfaatkan juga salah satu oleh perusahaan dengan bentuk CSR itu tadi gitu. Apakah CSR itu tidak kena pajak? Oke teman-teman bisa jawab itu
Karena kan teman-teman udah dapat ya mata kuliah perpajakan. Terus nanti kalau memang itu perlu dibahas, silahkan komen di Google Classroom yang sudah saya buat, komen-komen di sana. Seperti pertemuan-pertemuan selanjutnya teman-teman kan juga komen di sana juga gitu. Nah, sekarang metode untuk menilai kira-kira lokasi ini udah tepat atau belum sih. Yang pertama hasil atau value-nya. Hasil value di sini ya, kayak nilai lokasinya. Nilai itu kan bukan berarti harga tanahnya harus mahal, kayak gitu kan bukan, tapi nilainya kira-kira deket pasar nggak sih, kira-kira mudah dijangkau nggak sih, kira-kira kalau saya mau dikirim barang akomodasinya gampang nggak sih, kayak gitu. Perbandingan biaya. Yang ketiga analisis ekonomi. Ya, analisis ekonomi di sini berarti kalau misalnya ada perluasan wilayah, masih ada lahan yang digunakan dan harganya masih terjangkau, misalnya kayak gitu. Luas dari produksi. Di sini ada ahli yang menyatakan bahwa proses produksi merupakan proses perubahan dari masukan menjadi keluaran. Ya, kalau kita memproduksi barang gitu ya, otomatis akan ada bahan baku yang kita masukkan, yang kita olah, maksudnya kayak gitu, untuk dihasilkan barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, pembagian yang umum dilakukan dalam proses produksi adalah proses produksi yang bersifat ekstrem, yaitu proses produksi terus-menerus dan juga adanya yang terputus-putus. Biasanya kalau yang secara terus-menerus itu biasanya bahan baku yang sudah kebutuhan pokok yang sudah nggak perlu dipasarkan lagi. Contoh beras kayak gitu. Contoh gandum di daerah tertentu. Contoh lagi garam. Nah, itu kan biasanya udah jadi bahan baku, air minum kayak gitu. Terus kalau misalnya terputus itu biasanya limited edition. Nah, kayak misalnya baju limited edition atau barang apa yang limited edition. Nah, itu kan bisa terputus kalau misalnya udah ada ganti yang lain. Pernah apa ya yang Supreme itu, saya lupa. Makanan apa yang Supreme itu kan juga terputus sekarang gitu kan. Nah, dia akan boom pada waktunya, pada waktu tertentu dia akan terputus. Dia akan cari lagi inovasi baru yang sekiranya bisa mengangkat pasar juga gitu. Nah, silahkan komen juga di Google Classroom contoh lainnya proses produksi yang terus menerus dan yang terputus itu apa. Nah, intermedia, terus tata letak atau layoutnya itu yang seperti apa. Nah, di sini layout garis contohnya ini ya. Kalau misalnya kita memproduksi barang, terus kita itu secara teknis kita harus matang dulu, mau menempatkan mesinnya di bagian mana. Jangan sampai mesin 1 ada di sini, terus mesin 2-nya ada di sini, terus mesin 3-nya ada di sini, mesin 4-nya ada di sini, balik lagi mesin 6 ada di sini. Nah, itu kan berarti nggak pas karena kan muter-muter dan itu akan memakan biaya. Nah, yang seperti itu harus dipertimbangkan sebelum bisnis itu dijalankan melalui studi kelayakan bisnis. Oke teman-teman, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.